Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Wijayanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja untuk UKM PPG periode 6 tahun 2023 untuk materi konflik dalam kehidupan sosial di kelas 8 SMP PGRI 2 Glenmore dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan pada video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Dalam hati. Mulai. Saya. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kenapa dia? Kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan supaya segera bisa bergabung dengan kita kembali. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang konflik dalam kehidupan sosial, lanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, dari anak-anak ada yang mengingat materi minggu yang lalu tentang apa? Pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi pluralitas, keberagaman, perbedaan, kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita hubungkan dengan materi yang akan kita bahas, ini saling berhubungan. Dengan adanya perbedaan, dengan adanya keberagaman, ini cenderung berpotensi untuk terjadinya yang namanya konflik dalam kehidupan sosial. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Saya tanya dulu karena pernahkah kalian mengalami konflik? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi? Berbeda pendapat? Ketidakcocokan? Salah paham? Kemudian merasa terganggu, boleh, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab terjadinya konflik. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini untuk materi konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama, setelah menyimak gambar dan video, jadi ada video dan gambar yang ditampilkan nanti, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis konflik sosial dengan benar. Jadi nanti kalau ditampilkan video dan gambar, silakan disimak dengan baik. Kemudian ditanggapi untuk gambar dan videonya. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik sosial. Jadi apa yang menyebabkan konflik sosial itu terjadi dan apa yang diakibatkan karena terjadinya konflik tersebut. Itu nanti
sebagai bahan diskusi. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Jadi seperti biasa nanti ya, berdiskusi dengan kelompoknya, hasil dari diskusinya nanti dipresentasikan supaya disimak oleh kelompok-kelompok lain sebagai pembanding. Ya, jadi temuannya kan tidak pasti sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke, selanjutnya model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada pertemuan kali ini yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti akan ada beberapa studi kasus atau masalah yang harus kita cari bagaimana cara pemecahannya dari masalah tersebut. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning. 1. Nih, langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti anak-anak akan dihadapkan pada masalah berupa gambar ataupun video yang akan disimak bersama-sama. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Setelah menyaksikan video dan gambar, kemudian anak-anak membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang permasalahan nanti yang ada di lembaga kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi nanti pada saat berdiskusi, ketika ada permasalahan, ketika ada kendala ataupun kebingungan dan lain-lain, maka nanti akan dibimbing, akan didampingi oleh Pak Guru nanti untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dari apa yang sudah kalian dapatkan pada saat proses berdiskusi, informasi yang didapat dikembangkan, didiskusikan di tingkat kelompok, kemudian hasil dari diskusinya dituliskan pada lembar kerja. Pada akhirnya lembar kerja yang sudah kalian kerjakan akan disajikan atau dipresentasikan di depan kelas untuk disajikan atau disimak oleh teman-teman dari kelompok lain. Kemungkinan nanti misal ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok lain yang bisa dibahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dari permasalahan yang sudah diangkat, didiskusikan, dipresentasikan, baru untuk yang terakhir kita analisis bagaimana proses pemecahan dari permasalahan yang terjadi tersebut. Itu untuk tahapan-tahapan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, seperti biasa, untuk teknik penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, nanti ada penilaian sikap. Jadi bagaimana sikapnya anak-anak selama pembelajaran, kemudian penilaian keterampilan. Ini bisa dilihat nanti dari bagaimana kontribusinya terhadap kelompok, bagaimana anak-anak dalam berdiskusi kelompok, bagaimana anak-anak mempresentasikan, bagaimana anak-anak kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan atau bahkan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh teman yang lain. Nah, yang terakhir penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti saya ambil itu dari hasil pekerjaannya di lembar kerja. Itu. Oke. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyimak gambar. Kira-kira kalau gambar yang ada di depan ini gambar apa ya? Demo. Siapa yang demo? Coba yang lain. Ngapain nih? Bawa senjata dan lain sebagainya. Tawuran. Inilah konflik. Konflik siapa dengan siapa? Ya, kelompok dalam skala lebih lanjut. Jadi yang ada di depan ini merupakan konflik antara suku Lampung dan Bali. Terjadinya di Lampung. Jadi ada orang-orang Bali yang tinggalnya di Lampung sana. Nah, kenapa terjadi konflik antara suku Lampung yang notabene menjadi suku asli di daerah tersebut dengan suku Bali yang merupakan pendatang? Nah, yang jelas dari kasus ini ada kesalahpahaman
kesalahpahaman dari orang-orang suku di Lampung, ya. Jadi sebagian kecil ada 2 orang perempuan yang asli Lampung diceritakan bahwa dia mengalami kecelakaan, kemudian berusaha untuk ditolong beberapa orang yang asli Bali yang tinggal di sana. Yang kebetulan yang mau menolong ini semuanya laki-laki. Nah, pada saat ditolong ada warga lain yang melihat dan disebarkan informasi bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap warga Lampung yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Bali. Nah, berita itu menyebar dengan begitu cepatnya, didengar oleh warga-warga sekitar, akhirnya merasa tidak terima. Yang merasa tidak terima, dia itu mendatang kok melakukan hal seperti ini. Akhirnya terjadilah yang namanya konflik antara suku Lampung dengan suku Bali. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ini ada potongan video pendek terkait dengan konflik juga. Silakan diperhatikan dengan baik. Kembali di kabar hari Ya, ini, benar ya? aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di komplek pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuju agar gerbang MK Bekasi roboh. Suasana mulai memanas saat pengunjuk rasa mulai mengancam gerbang sambil membayang-bayangkan ada masa aksi melakukan pelemparan botol air mineral ke polisi dan sang pengunjuk. Tidak berselang lama harga gerbang MK roboh. Masa yang memaksa langsung dihalau lintas Satpol PP hingga bertujuh saling dorong. Sementara itu, polisi yang ada di lokasi langsung melakukan pembubaran aksi unjuk rasa. Sejumlah mahasiswa yang terprovokator diamankan pihak kepolisian. Aksi unjuk rasa ini terkait kasus sengketa tanah yang diduga melibatkan salah satu rektor mereka sebagai korban penyerobotan tanah di Bekasi. Ya, oke. Jadi dari video barusan, video apa itu? Demo. Nah, dari situ sudah jelas bahwa demo itu terjadi karena merasa dalam bentuk protes. Kenapa? Karena ada indikasi dari kasusnya sengketa tanah, sehingga terjadi protes yang mana protesnya dilakukan di luar kendali. Artinya tidak terkontrol sudah, sehingga terjadilah kericuhan sampai seperti tampak di video. Nah, selanjutnya anak-anak, dari gambar dan juga video tadi ada pertanyaan, apa itu konflik sosial? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Tia. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Oke, tepuk tangan dulu kemudian. Jadi seperti yang disampaikan dia, konflik sosial itu merupakan suatu pertentangan, bisa mengarah ke ancaman, kekerasan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi konflik sosial, jadi konflik sosial itu merupakan suatu ketegangan, ketidaksepakatan dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda, sehingga karena terjadinya perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, sehingga terjadilah yang namanya konflik sosial. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang dapat mengalami konflik sosial? Ya, semua orang berpotensi untuk mengalami
interaksi. Dari interaksi kemungkinan akan muncul seperti tadi, beda pendapat, beda kepentingan, ketidakcocokan, kesalahpahaman, sehingga terjadilah yang namanya konflik. Oke, jadi konflik sosial itu bisa terjadi kepada siapa saja dalam berbagai skala. Mulai dari konflik antar individu, dalam lingkungan keluarga saja bisa terjadi konflik. Atau dalam skala yang lebih luas, konflik antar kelompok. Lebih luas lagi antar suku, lebih luas lagi antar negara, seperti yang sekarang terjadi di Palestina dengan Israel. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya silakan dibentuk kelompok untuk berdiskusi, mendiskusikan. Ada beberapa studi kasus yang harus kalian cari pemecahannya bersama kelompoknya. Silakan dibentuk kelompok yang mengatakan 4 orang saja. Ya, jadi nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di sini. Oke, silakan sudah kelompoknya masing-masing. Jadi di lembaga kerja itu diperhatikan ada beberapa kasus yang harus kalian temukan pemecahannya. Untuk yang pertama, di situ ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian untuk yang selanjutnya yang ketiga, di situ kalian ditugaskan untuk mencari berita yang bermuatan konflik. Kemudian dari berita itu silakan dicari faktor yang menyebabkan konflik tersebut terjadi dan juga bagaimana dampak dari terjadinya konflik tersebut. Ya, silakan sudah langsung bisa dimulai. We'll be right back.
sudah semua ya? Silakan bangkunya dihadapkan ke depan semua. Kita akan menyaksikan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan diskusinya. Oke, kasih tanda ini. Ya, silakan untuk kelompok pertama yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok satu dulu. Silakan yang mewakili kelompok satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki pemikiran atau nilai yang berbeda. Konflik sosial bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik antara individu di dalam keluarga hingga konflik antara kelompok etnis atau antar negara. Adapun faktor-faktor penyebab konflik sosial, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai-nilai yang bersifat. Adapun dampak terjadinya konflik sosial: 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antara individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya dominasi dan bahkan menakutkan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya. Pendi. Kira-kira bagaimana cara menangani konflik sosial? Oh, kelompok 1 langsung mau jawab. Boleh. Ada pesan yang tanya di sana? Oke. Cara menangani konflik sosial: 1. Mudah, 2. Memaksakan, mudah, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar menawar, 5. Kolaborasi. Ya, ada beberapa cara menangani konflik sosial yang dijelaskan oleh kelompok 1. Bagaimana? Yang tanya bisa dipahami? Nah, oke. Yang lain ada tanggapan untuk penampilan kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kita berjalan ke kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan masuk kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hidayati dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh, faktor, dan dampak terjadinya konflik sosial. Contoh konflik sosial: konflik yang terjadi di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Adapun faktor penyebab konflik sosial yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar suku Dayak selaku penduduk asli di Kalimantan Tengah dengan suku Madura yang merupakan suku pendatang di Tenggarai karena adanya benturan budaya. Suku Madura yang merupakan pendatang dianggap tidak mau memahami budaya Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah sehingga terjadilah perselisihan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perang antara suku Dayak dan suku Madura. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Adit. Apa dampak terjadinya konflik sosial antara suku Dayak dan Madura tersebut? Ya, apa dampaknya? Dampak terjadinya konflik sosial. Dampak dari konflik yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura yaitu adanya ratusan orang meninggal baik dari suku Dayak maupun Madura. Puluhan rumah dan harta benda hangus terbakar dan
terjadinya kerenggangan antara suku Dayak dan suku Madura. Iya, itu. Baik, bagaimana untuk Adit kelompok berapa? 3, bagaimana? Bisa diterima jawabannya dari kelompok 2? Bisa? Oke, yang lain ada? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 kita kasih close. Ya, baik, anak-anak, dari yang sudah dipresentasikan kemudian ada saling tanya jawab di sana. Jadi untuk terjadinya konflik sosial itu bisa disebabkan karena beberapa faktor, bisa dari individunya itu sendiri atau dilatar belakangi karena kebudayaan, karena kepentingan dan lain sebagainya. Kemudian dari permasalahan yang terjadi itu memang kita kembalikan kepada individu masing-masing sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi atau yang kita hadapi. Nah, dari apa yang sudah dipresentasikan, didiskusikan, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, untuk menuju di akhir pembelajaran, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing seperti awal tadi. Pada akhirnya nanti coba kita menyimpulkan materi. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, oke. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, untuk anak-anak pada saat berkelompok tadi, sebagian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah mempresentasikan juga sudah dengan baik. Itu luar biasa. Kemudian bagi anak-anak yang belum, artinya pekerjaannya belum begitu baik, harapannya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi untuk mengakhiri pelajaran, memasuki akhir pembelajaran, adakah yang mau membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, silakan Rosa. Kesimpulannya adalah konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik antar individu di dalam keluarga hingga konflik antar kelompok, etnis, atau antar negara. Iya, tepuk tangan dulu untuk Rosa. Ya, jadi konflik sosial itu merupakan ketegangan, ya, pertentangan yang terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor antara lain dari kesalahpahaman, dari ketidakcocokan individu itu, kemudian ada latar belakang budaya yang tidak sama, ya, sehingga ada ketidakcocokan itu, sehingga timbullah yang namanya konflik, yaitu sosial. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru tanya dulu bagaimana terkait dengan penerapan dari model pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Apakah bisa diikuti dengan baik oleh anak-anak? Oke, kira-kira untuk kedepannya kita sudah beberapa kali untuk menerapkan beberapa model pembelajaran yang berbeda. Kira-kira dari sekian model pembelajaran itu, untuk selanjutnya, ya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi sosial. Nah, kira-kira kalau dari anak-anak sendiri, kira-kira kita akan menerapkan yang pertama dulu, yang kedua, atau yang sekarang? Yang berbeda yang mana? Yang sekarang? Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang integrasi sosial, kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya, anak-anak, memasuki akhir pembelajaran, Pak Guru berpesan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang konflik sosial. Mari kita untuk lebih bijak dalam menghadapi semua perbedaan, kita harus mengedepankan toleransi supaya terhindar dari yang namanya konflik. Ya, setuju ya? Setuju. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas.
persilakan. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri.